Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Breaking News dan untuk mengelaborasi anjloknya IHSG pagi hari ini kita akan membahasnya melalui sambungan virtual bersama pengamat pasar modal Alfred Nainggolan. Selamat pagi Pak Alfred. Ini kita lihat IHSG di hari ini dibuka di level 5.912 atau anjlok sekitar 9,19%. Ini bagaimana Pak Alfred mencermati level pada pembukaan pagi ini di tengah pasca libur panjang Lebaran serta kebijakan Presiden Donald Trump terkait dengan tarif impor. Pak. Selamat pagi Mbak Sarah. Jadi kalau kita lihat memang pembukaan udah koreksi hampir 9%. Dan kalau kita memang melihat ukuran dari beberapa bursa global, angkanya juga tidak jauh berbeda ya. Kalau kita lihat akumulasi selama libur juga bursa Amerika koreksinya kurang lebih sekitar 10%. Bursa Eropa di angka 12-14%. Bursa Asia juga bervarian ya dari 4-14%. Jadi kalau kita lihat memang angka penurunan 9% di pembukaan ini, di mana sudah diberlakukan trading halt, memang faktor terbesar masih berasal dari kebijakan tarif Trump yang diumumkan pada tanggal 2 April. Dan kalau kita lihat memang ketika diumumkan kan bursa kita mengalami libur ya. Artinya dalam beberapa hari ini pasar juga sudah melakukan telaah terhadap dampak kebijakan ini. Dan kalau kita lihat hasil di angka 9,19% penurunan hari ini, memang ini menunjukkan bahwa memang tekanan terhadap tarif terhadap secara keseluruhan termasuk di kita, ekonomi kita, baik dari sisi perdagangan kita dan juga termasuk dampak terhadap kurs kita juga ternyata memang cukup besar. Jadi kalau kita lihat bahwa kondisi minus 9,19% ini relatif cukup tinggi sekali ya, dan memang ini mengakumulasi atau bisa dibilang informasi yang terjadi selama libur. Dan tadi sekali kita sampaikan bahwa besaran koreksinya tidak jauh berbeda dengan pergerakan bursa global, artinya memang pasar juga mengikuti kondisi bursa global. Iya Pak Alfred, ini tentunya memang kebijakan tarif Trump ini kan memang direspon oleh pelaku pasar dengan koreksi tajam pada semua bursa utama Wall Street. Ini bagaimana Pak Alfred sendiri ini melihat reaksi pasar global terhadap kebijakan Trump ini dan mungkin resiko resesi global yang meningkat, Pak Alfred? Ya, kalau resiko global meningkat sudah pasti ya, kalau kita Mhm. lihat hampir semua aset mengalami koreksi ya, tidak hanya di pasar saham. Kita juga lihat di Bitcoin, Yes. komoditi, bahkan nilai tukar juga mengalami, hampir semua mengalami koreksi. Artinya memang ini merupakan resiko secara global atau resiko market yang hampir semua bursa, hampir semua aset mengalami koreksi. Dan memang ini menunjukkan bahwa secara sederhana kita bisa katakan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Amerika, khususnya Trump ini memang diaktualisasikan pasar dengan ekspektasi akan adanya perlambatan ekonomi global yang artinya juga tidak hanya sekedar perlambatan, tapi bisa berujung kepada krisis kalau melihat dari besaran respon pasar terhadap beberapa harga-harga aset ya. Kita lihat hampir seluruh investor membuang seluruh aset-aset Mhm. finansial, tidak hanya finansial tadi, kita lihat juga beberapa komoditi dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat memang gambarannya memang cukup berat ya. Namun kalau kita lihat memang sekali lagi bahwa dalam beberapa hari perkembangan berita ini juga bisa dikatakan bahwa ada informasi yang menunjukkan bahwa pengumuman tarif yang diberlakukan tanggal 2 itu juga artinya tidak bersifat konstan atau stabil ya, artinya bahwa ada kemungkinan perubahan, dan ini juga yang menjadi indikasi bahwa memang bahwa potensi untuk volatilitasnya jadi semakin besar. Dan memang harus kita akui bahwa ini pemerintahan Trump kedua ya. Di pemerintahan pertama Trump juga pasar juga sudah melihat bagaimana ketika Trump masuk menjadi presiden waktu pertama kali, kita juga lihat terjadi guncangan terhadap pasar saham dan juga kondisi ekonomi karena bicara masalah perang Mhm. dagang jilid pertama kemarin. Dan ketika di tahun ini ketika mulai periode keduanya, dan ini juga sudah berlangsung dalam beberapa bulan terakhir, ternyata kita lihat bahwa ketidakpastiannya jadi semakin besar, sehingga kalau kita lihat investor melihat bahwa tahun ini uncertainty-nya jadi semakin tinggi, sehingga bobot-bobot untuk aset-aset yang beresiko kemungkinan akan mengalami penurunan. Dan ini juga sudah mulai terlihat ya, kita melihat beberapa institusi besar juga sudah mulai melepas tadi saham-saham atau aset-aset yang ada di emerging market, atau juga aset-aset yang berkategori beresiko. Jadi kondisinya memang seperti itu untuk saat ini.
Pak Alfred, ini menarik sekali. Tadi Anda berbicara mengenai Bitcoin yang juga turun, ini harga emas juga turun, walaupun harga emas mungkin digadang-gadang sebagai investasi yang stabil begitu ya. Ini juga komoditas turun. Ini sebenarnya uang-uangnya kemana begitu ya? Ini kok sepertinya menghilang dari pasar keuangan global. Apakah investor ini masih wait and see atau menyimpan uang cash yang mungkin kita kenal sebagai cash is king? Iya, kalau secara teoritis memang pada kondisi yang seperti ini memang ketika kondisi panik, ketika kondisi pasar relatif cukup suram atau ekspektasinya juga kurang bagus, maka mereka akan melepas aset-aset yang beresiko, Mhm. bahkan mereka lebih prefer kepada dalam bentuk cash ya, karena ini akan jauh lebih aman ketimbang tadi mereka tempatkan kepada beberapa aset, termasuk tadi bicara masalah emas. Seharusnya pada kondisi yang seperti ini memang tadi kan secara teoritis Mhm. aset-aset yang safe haven relatif cukup baik untuk menjadi peralihan atau tujuan peralihan. Namun kalau kondisi ini memang menunjukkan bahwa memang kondisi ekonominya, kondisi pasarnya jauh lebih buruk ya, sehingga mereka melihat bahwa memang posisi cash akan jauh lebih baik ketimbang ada di instrumen safe haven untuk short term ini. Jadi kalau kita lihat tadi kalau kembali dipertanyakan kemana larinya hasil penjualan ini, ya saya melihat memperkirakan bahwa memang masih dalam posisi cash. Artinya bahwa mungkin mereka akan melihat perkembangan dalam 1-2 hari ini. Karena sekali lagi kalau bicara masalah kebijakan, kebijakan bisa dibuat, bisa juga dibatalkan dan juga bisa disuspend atau dipending. Sehingga ada potensi tadi bahwa perubahan akan cenderung akan sangat cepat terhadap kondisi yang ada. Artinya bahwa keputusan tanggal 2 memang bagi pasar belum menjadi sebuah kesimpulan. Artinya juga kita melihat bahwa volatilitas bursa juga kemungkinan akan bisa akan lebih tinggi lagi. Kita lihat perdagangan pada pasar Amerika kemarin malam juga kita lihat bahwa indeks sempat mengalami penguatan, bahkan pada akhir perdagangan ditutup melemah. Artinya apa? Bahwa hal-hal seperti ini juga kemungkinan akan bisa terjadi di pasar saham termasuk IHSG kita. Seperti kita lihat bahwa 9,19% pembukaan, kemungkinan setelah pembukaan masih akan ada aksi jual, tapi sampai sejauh ini kita juga melihat bahwa penurunan yang terjadi pada akhir sesi untuk penurunan minus juga sering terjadi. Jadi kalau kita lihat bahwa pasar masih contoh di pasar saham bahwa kemungkinan masih banyak juga investor yang lebih prefer untuk menunggu pada harga-harga bawah ya pada kondisi nanti indeks mengalami koreksi tajam. Karena sekali lagi bahwa potensi-potensi pembalikan informasi, pembalikan keadaan di pasar saham sangat cepat sekali, dan ini yang mungkin yang akan diantisipasi oleh pasar dengan cara tadi mungkin sebagian tadi ada mulai melakukan penjualan lebih cepat sehingga berharap nanti ketika mulai turun mereka bisa mendapatkan lagi harga di bawah. Baik, Pak Alfred, ini kita kembali lagi ke anjloknya IHSG pada pagi hari ini. Ini akan sejauh apa Pak anjloknya, dan mungkin sektor-sektor mana yang dilihat akan paling terimbas, Pak Alfred? Iya, kalau kita lihat ini lebih sudah masuk kepada risiko market ya Mhm. ketimbang risiko sektoral. Jadi kalau kita lihat tadi seharusnya tadi imbasnya tentu akan sangat besar terhadap emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan yang punya exposure ekspor cukup tinggi. Tapi kalau kita lihat pada perdagangan sampai di penghentian tadi, bahwa ternyata koreksi terbesar dipimpin oleh sektor perbankan. Sektor bank-bank besar kita memiliki koreksi yang paling tinggi dibandingkan sektor lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa memang respon pasar sudah lebih kepada marketnya ya. Jadi ini resiko pasarnya, risk marketnya ketimbang resiko sektoral. Secara teoritis tentu tadi bahwa permasalahan tarif ini akan banyak eh, memberikan exposure terhadap saham-saham atau perusahaan-perusahaan eksportir ya. Dan apalagi perusahaan-perusahaan yang punya pasar ekspor di Amerika tentu akan mengalami gangguan, dan ini tentu akan berpengaruh terhadap performa mereka. Yang kedua tadi terhadap nilai tukar US dollar, karena ini tadi bicara masalah resiko tarifnya sudah bicara secara makro atau sistemik, tentu kita lihat bahwa rupiah kita juga bergerak tertekan cukup Oke, dalam. Jadi ini juga Pak berpengaruh Alfred. terhadap exposure US dollar. Ya, Pak Alfred, ini trading halt sudah dibuka kembali. Ini kita lihat angkanya masih ada di angka 9,4%. Ini bagaimana Anda melihatnya, Pak Alfred? iya, kalau tadi saya lihat sempat
dibuka tadi sempat turun ke -8% ya, dan kembali lagi ke -9 dan terus meningkat. Artinya tadi bahwa aksi jual masih terus berlangsung. Cuma Mhm. yang saya melihat bahwa proses untuk kenaikan nilai transaksi juga tidak secepat sebelumnya, sehingga ini mulai terlihat bahwa memang konsolidasi dalam short term ini kita lihat di angka -8,8% sampai -9,6%. Jadi kalau kita lihat kondisinya seperti ini, artinya dalam beberapa waktu ke depan ketika pembukaan halt pemulihan koreksinya tidak terlalu besar, potensi untuk aksi jual masih terbuka lebar dalam beberapa waktu ke depan untuk indeks kita. Tadi kalau ternyata reaksi setelah pembukaan halt tadi penurunan koreksinya cukup besar, ini ada potensi tadi recovery. Dan namun kalau kita lihat tadi bahwa kondisinya masih pada kisaran -9%, bahwa belum terjadi perubahan ekspektasi, arahnya juga masih terus ada potensi investor melepas saham-saham di bursa sebagai antisipasi untuk mengantisipasi untuk koreksi yang lebih dalam di waktu ke depan. Pak Alfred, ini apakah angka 9% ini udah angka bottom atau mungkin akankah ada peluang untuk rebound? Karena kita melihat di pasar Asia ini mengalami bounce back, Pak. Ya, jadi kalau kita lihat kondisi di bursa Amerika tadi malam sebenarnya bisa menjadi tenaga ya bahwa ada potensi untuk technical rebound untuk bursa Amerika. Di pasar Asia juga sama mengalami Mhm. technical bursa rebound. Jadi kita perkirakan juga seharusnya bursa kita diuntungkan karena dibuka hari ini. Ya. Jadi kalau melihat kondisi tadi -9%, kita memang sebenarnya koreksinya harusnya ada potensi technical rebound yang terjadi pada bursa global termasuk Asia, harusnya itu menjadi sentimen positif bagi kita. Jadi kalau kita lihat tadi angkanya -9% dan sudah mulai berkurang ke -8%, kita Betul. melihat bahwa tekanannya juga sudah mulai berkurang. Kita berharap bahwa pasar ini kan selalu menunggu nih perkembangan informasi terkhusus dari perkembangan pemberlakuan tarif ya, dan juga aksi balasan dari beberapa negara. Jadi kalau sampai sejauh ini kita lihat kondisi bursa Asia yang positif, harusnya memang kita menggambarkan bahwa kondisi bursa Asia sudah mulai mereda dari tekanan jual. Seharusnya ini juga menjadi pertimbangan besar bagi investor kita bahwa kondisinya bahwa pelemahan yang terjadi di kita itu terjadi di semua bursa dan semua terjadi di semua aset kelas instrumen investasi. Sehingga harusnya itu juga menjadi pertimbangan besar bagi investor kita bahwa toh kalau kita mau keluar atau kita menjual, kita juga mengalihkan kepada aset-aset di luar juga relatif juga mengalami penurunan yang cukup dalam. Jadi kalau kita lihat pada kondisi ini sampai sejauh ini analisa kita melihat bahwa koreksi hari ini harusnya bisa berada di bawah -9% melihat kondisi bursa regional Asia kita yang sudah mulai mengalami technical rebound. Baik Pak Alfred, ini prediksi Anda hingga akhir sesi 1 pada hari ini bagaimana Pak Alfred? Ya, kita melihat bahwa potensi untuk indeks masih berada di atas 6.000 untuk di sesi 1 Mhm. masih cukup besar. Kita berharap tadi koreksinya akan semakin berkurang karena sekali lagi bahwa proses technical rebound sudah dilihat oleh di beberapa bursa regional Asia dan juga bursa Amerika tadi malam. Dan kita juga melihat bahwa aksi kebijakan tarif ini juga kemungkinan akan banyak perubahan dan banyak penundaan, sehingga ini juga menjadi sentimen untuk bisa mengurangi fear pasar Mhm. terkait dengan ancaman terhadap perlambatan ekonomi. Kita melihat bahwa respon pasar Amerika juga terhadap kebijakan tarif ini juga negatif, sehingga ini kita meyakini bahwa akan ada perbaikan dari sisi informasi terkait dengan kebijakan tarif secara global yang diinisiasi oleh Amerika atau perang tarifnya, sehingga ini juga akan mengurangi tadi sentimen terhadap pasar saham. Memang tadi tidak dipungkiri bahwa kita melihat bahwa tahun ini kemungkinan akan terjadi perlambatan ekonomi, sehingga Mhm. mau tidak mau juga ini akan menjadi catatan juga sebagai kontribusi terhadap pergerakan IHSG di tahun ini atau khususnya pasar saham secara global. Jadi untuk sesi 1 kita melihat bahwa ada potensi IHSG masih bisa bertahan nanti di atas 6.000, bahkan kita juga sejauh ini masih optimis ada peluang besar bahwa IHSG untuk penutupan juga masih bisa di atas 6.000 ya. Baik, Pak Alfred, ini pertanyaan terakhir. Ini kita lihat pergerakan
pasar pada hari ini yang dibuka pada hari ini di Indonesia, ini bagaimana strategi berinvestasi di situasi seperti sekarang mungkin untuk masyarakat, Pak? Ya, tadi kalau kita lihat memang bahwa instrumen saham adalah instrumen jangka panjang ini bagi sisi investor. Cuma kalau kita lihat bahwa di bursa kita ada juga yang namanya aktivitas trading, jadi harus Mhm. kita pisahkan. Kalau melihat dari sisi investor tadi kita lihat bahwa tekanan yang cukup besar terhadap harga-harga saham kita melihat jauh lebih besar ketimbang potensi penurunan fundamental atau penurunan performa emiten-emitennya. Kita ambil contoh tadi saham-saham perbankan, kita melihat bahwa memang ada potensi untuk perlambatan, tapi kalau melihat dari sisi performa penurunannya tidak terlalu cukup besar untuk tahun ini, sehingga kita melihat bahwa harga-harga sahamnya jauh lebih murah saat ini dan potensi pada kondisi ini upside atau technical rebound-nya akan bisa semakin cepat, resiliensinya akan semakin tinggi. Sehingga untuk yang investor-investor yang memiliki portofolio masih diisi oleh saham-saham yang punya performa bagus, Mhm. sebenarnya tidak perlu melakukan overreaction ya. Oke. Jadi pada kondisi karena semua ini terjadi pada semua pasar, pada semua aset kelas saham. Cuma tadi yang untuk trading juga hati-hati bahwa volatilitas semakin besar. Memang ketika volatilitas semakin besar, ruang untuk kesempatan mencari cuan juga cukup tinggi. Tapi sekali lagi bahwa resikonya juga cukup besar. Hati-hati penggunaan margin ketika kondisi bursa sedang koreksi yang cukup dalam. Baik, terima kasih atas penjelasannya pengamat pasar modal Pak Alfred Nainggolan yang pagi ini sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. Terima kasih Pak, selamat pagi. Terima kasih.